Buat Anda semua yang hidup pada pergerakan Islam sekarang, mungkin tidak begitu kenal siapa Sayyid Rashid Ridho, siapa Syekh Muhammad Abduh. Kecuali kalau Anda anggota Muhammadiyah yang pernah di training. Kalau anggota Muhammadiyahnya karena ikut jadi guru di Muhammadiyah, mungkin tidak kenal juga kedua tokoh ini. Ke Mesir dulu datang seorang ulama besar dari Iran, namanya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dia datang mengaku sebagai pengikut mazhab Hanafi. Dia berkeliling ke seluruh negeri Islam yang waktu itu berada dalam penjajahan, mendorong mereka untuk bergerak melawan kekuasaan Barat. Di berbagai negeri yang didatanginya, dia bangkitkan semangat perlawanan. Sampailah dia ke Mesir. Dan di Mesir, dia mempunyai murid yang sangat cerdas, Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mengajarkan tafsir seperti saya sekarang dalam majelis-majelisnya. Seluruh tafsir Syekh Muhammad Abduh itu dikumpulkan, dicatat oleh murid-muridnya, sebagaimana Anda yang sempat mencatat di sini. Dicatat oleh murid-muridnya, kalau sekarang mungkin tidak dicatat, di transkripsi, dan kemudian diberikan komentar tambahan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Tulisan itu kemudian dimuat dalam majalah Al-Manar. Karena itu tafsir itu terkenal sebagai tafsir Al-Manar. Walaupun judul tafsirnya adalah Tafsir Al-Quranil Hakim. Tafsir Syekh Muhammad Abduh itu, kata sebagian orang, diwahabikan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Jadi tafsir ini kemudian menjadi majalah Al-Manar itu, sampailah ke Tuban. Dari pelabuhan Tuban dia sampai ke tangan seorang kiai Jawa yang sederhana, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan tafsir Al-Manar itu menggentarkan kiai itu dan mendorong beliau untuk mendirikan sebuah persyarikatan yang bertahan sampai sekarang, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Itu saya hafal betul karena saya dulu pengajar ke Muhammadiyahan di sekolah Muhammadiyah. Dan saya di training di sebuah training Muhammadiyah yang namanya Darul Arqam. Salah seorang trainer saya, instruktur saya, pernah menjadi ketua MPR. Jadi tafsir Al-Manar ini mempengaruhi dunia Islam dan membangkitkan pembaharuan. Kenapa saya bicara tentang itu? Karena orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis atau yang sejenis dengan itu sekarang ini, yang sejenis dengan itu misalnya Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia mungkin sama, serupa tetapi tak sama. Kelompok-kelompok yang sekarang disebut kelompok reformis, kelompok pembaharu itu, Muhammadiyah Persis, menolak ayat ini turun tentang Imam Ali. Ayat yang tadi itu, baligh ma unzila ilaik. Menurut mereka ayat ini tidak turun tentang Imam Ali. Bahkan menurut mereka ayat ini, Al-Maidah ayat 67. Kata mereka, kata orang Muhammadiyah ini, ayat, "Hei Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Ayat ini turun pada permulaan dakwah Nabi. Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Mula-mula kata Nabi berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah ayat ini, "Hei Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu itu secara terbuka."
Sebab kalau tidak kau sampaikan secara terbuka, kau tidak menyampaikan risalah dia, Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia, kata mereka. Jadi ayat ini turun di Mekah pada permulaan dakwah. Itu menurut para pengikut Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridho di Indonesia. Tapi mereka lupa bahwa ayat ini madaniyah, karena terletak pada surat Al-Ma'idah. Dan semua ulama sepakat bahwa ayat ini adalah ayat madaniyah. Bahkan kata ayat ini disampaikan pada akhir surat madaniyah. Tapi ada jawaban juga dari mereka. Betul kata ayat ini, saya bacakan di sini. Wa bada'al ahdu bitablighil am. Ya dulu annaha, dengan mengutip tafsir dari Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh dari Mujahid, bahwa ya dulu ala annaha nuzilat fi awailil Islam, bahwa ayat ini turun pada permulaan Islam. Wa bada'al ahdu bitablighil am, dimulailah dengan tabligh kepada keseluruhan orang. Asalnya kepada keluarga dekat aja, sekarang kepada keseluruhan orang. Wa ka'annaha hadzal qaul, dan seakan-akan menurut pendapat ini wudi'at fi akhir suratil madaniyah. Kenapa ditempatkan di ujung surat Al-Madaniyah, surat Madaniyah yang turun di Madinah? Kan itu tidak masuk akal. Ayatnya turun di Madinah, padahal tablignya dilakukan di Mekah pada awal kenabian. Katanya ini hanya ditempatkan saja di ujung Madinah itu litazkir, untuk mengingatkan kembali kepada awal dakwah itu. Argumentasi seperti itu dalam Al-Quran disebut argumentasi labah-labah. Kata Al-Quran, inna awhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu rumah labah-labah. Sangat rapi, tapi dijentik aja sekali, gugur-guguranlah itu. Semuanya berjatuhan, termasuk labah-labahnya. Itu argumentasi yang sangat rapuh. Kalau ditarik sedikit aja, udah berguguran dengan sendirinya. Nah, juga Sayyid Rashid Ridho dalam tafsir ini mengutip warawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawaih wa Ibnu Asakir an Abi Sa'id Al-Khudri annaha nuzilat yauma Ghadir Khum fi Ali ibn Abi Talib, bahwa ayat ini turun pada hari Ghadir Khum berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Dan kemudian beliau meriwayatkan hadis Ghadir Khum itu di dalam tafsir Al-Manar juz ke-6 halaman 464. Jadi setelah Nabi pulang dari Haji Wada, di tengah-tengah padang pasir tidak jauh dari tempat yang sekarang disebut Zuhfah, Rasulullah berhenti di sebuah oase, sebuah mata air. Waktu itu panas terik luar biasa. Rasulullah berhenti di situ. Rasulullah menyuruh sahabat yang sudah pergi dahulu untuk kembali lagi ke tempat itu, dan sahabat yang datang belakangan disuruh segera mempercepat langkahnya, karena Rasulullah mau mengadakan rapat kilat di tengah-tengah padang pasir itu, di sebuah Ghadir yang namanya Khum. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, juga dari Jabir Al-Ansari. Lalu orang berkumpul di situ, lalu dijadikanlah kumpulan pelana unta itu sebagai mimbar. Beliau naik ke situ kemudian berkhutbah. Nah, sebelum Rasulullah memerintahkan sahabatnya, malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah surat Al-Maidah ayat 67 ini.
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu tentang kepemimpinan Imam Ali. Sebab kalau engkau tidak lakukan, engkau belum selesai menyampaikan risalah dia. Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, yaitu mereka yang menolak imamah Imam Ali karamallahu wajhah. Wassalamullahi alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammad tayyibin at-tahirin wa ashabi Muhammad al-mayamin al-muntajabin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wama unzila ilaikum min rabbikum walayazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan dimulai dari surat Al-Maidah ayat 67, 68 dan 69. Sebetulnya yang ingin saya bahas adalah ayat 69. Tetapi menarik bahwa ayat ini berada dalam rangkaian 3 ayat yang dianggap oleh para ulama ahli tafsir sebagai kesatuan. Dimulai dari ayat 67, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, dan diakhiri dengan ayat 69. Saya ingin mulai dengan ayat 69 dulu dalam terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam maksudnya, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin, orang-orang Nasoro yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak juga mereka berduka cita. Ayat itu dengan jelas menunjukkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Sobiin, artinya selain Yahudi dan Nasrani, hanyalah nama-nama. Dan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang 3, akhir dan beramal soleh, sehingga tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Ayat ini diulang 3 kali dalam Al-Quran. Pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 69, dan kedua di dalam surat Haji ayat 17, surat 22 ayat 17, 5 69, dan surat 2 ayat 62. Ayat ini sering membingungkan saudara-saudara kita, termasuk mungkin Anda semua. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin,
akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal mereka akan diterima Allah Subhanahu wa taala kalau mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan beramal soleh. Syarat untuk keselamatan itu 3, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Tidak jadi soal apakah agamanya itu Yahudi, Nasrani, dan atau Sobiin. Itu tidak mengenakan kita, karena biasanya orang mengatakan, lalu untuk apa kalau gitu kita masuk Islam, kalau orang beragama lain pun akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Udah pindah aja sekarang kepada agama lain, katanya gitu. Ada juga orang yang bingung karena menghubungkan ayat ini dengan ayat innad dina indallahil Islam, yang mereka artikan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebelum membicarakan ayat ini lebih lanjut, mari kita kembali kepada Al-Maidah ayat 67, 2 ayat sebelumnya, 67, 68, 69. Yang terakhir itu adalah ayat ke-69. Ayat ke-67 sebetulnya berkaitan asbabun nuzulnya, berkaitan dengan Imam Ali karamallahu wajhah wa salamullahi alaihi. Pada tanggal 19 Ramadan meninggallah tokoh keadilan manusia itu. Karena pada tanggal 17 Ramadan sebelumnya, ketika ia salat subuh, seorang peserta salat di situ, seorang Islam juga, meloncat dari belakang dan menebas kepala Imam Ali dalam keadaan sujud. Yang membunuh Imam Ali itu seorang Muslim, bahkan dari kelompok yang pernah menjadi pengikut Ali. Bahkan ketika Imam Ali masuk ke masjid pada waktu dini hari, ia melihat pembunuh itu tidur di masjid dengan bertelungkup. Imam Ali membangunkan dia dan melarang tidur dalam keadaan bertelungkup. Sebuah anjuran demi kesehatan dia. Kemudian Imam Ali melakukan salat subuh. Salat subuhnya yang terakhir sebagai imam jamaah. Dan Ali tersungkur di mimbar, menjadi syahid mihrab yang pertama di dalam sejarah Islam. Syahid mihrab adalah orang yang gugur, meninggal di mihrab masjidnya dalam keadaan terbunuh. Di Iran ada banyak ulama yang meninggal di mihrab karena dibom, ditembak, atau dibunuh. Saya kira kematian yang paling indah, menggabungkan sekaligus kematian dalam ibadah kepada Allah dan kematian karena memperjuangkan kebenaran. Dan pada ketika beliau ditebas pedang pada tanggal 17 itu, darah mengalir dari kepala bagian atasnya membasahi kumis dan janggutnya. Persis seperti diramalkan Rasulullah SAW. Pernah kumpul bersama para sahabatnya, kemudian beliau membaca surat wasamsi waduhaha,
ujung surat Wasamsi waduhaha itu adalah ayat yang berbunyi fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu. Sebelum fa'aqruha itu apa? Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها ketika bangkitlah orang yang paling jahat di antara mereka. Itu bahasa Asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasulullah berkata kepada orang-orang itu, termasuk orang yang paling jahat, biarkan unta Allah ini minum-minum di situ. Fakadzabuhu faaqruha. Lalu Nabi itu mereka dustakan dan mereka sembelih unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah binasakan mereka, Allah ratakan mereka dengan azabnya, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak gentar untuk menghadapi akibat-akibatnya. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling jahat di zaman dahulu membunuh unta Nabi Soleh, dan kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan orang yang paling jahat di umatku nanti akan membunuh Ali dan membasahi janggutnya dengan darah dari kepalanya. Kata Rasulullah SAW sambil berurai air mata. Dan karena mereka dahulu mereka membunuh unta Nabi Soleh, sekarang mereka membunuh kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak itulah kaum muslimin dirundung kemalangan demi kemalangan. Tidak henti-hentinya mereka diperintah oleh penguasa yang zalim. Dan karena mereka membunuh Imam Ali, maka selama 1000 bulan, sekitar 82 tahun, mereka diperintah oleh penguasa-penguasa yang zalim. Tapi kebenaran Al-Quran, kalau penguasa yang zalim yang menindas mereka, setelah itu agamanya pun dikacau balaukan oleh penguasa yang zalim itu, kebenaran disembunyikan, dan orang menjalankan agama Islam, tapi agama Islam yang aspal, yang tampak asli tapi sebetulnya palsu. Itu terjadi terus menerus selama 1000 bulan. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran yang turun pada malam Qadar akan menang di atas kekuasaan dinasti Umayyah yang berlangsung 1000 bulan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi sahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu jauh lebih bernilai daripada 1000 bulan pemerintahan dinasti Umayyah yang mengacau balaukan agama. Bahwa kebenaran Al-Quran akan terus bertahan karena pendamping Al-Quran adalah ahlul bait Nabi salamullahi alaihim. Dan penyimpangan yang jauh ini terjadi karena mereka membunuh manusia yang paling soleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membunuh Imam Ali
Begitu juga orang yang berkhianat kepada Imam Ali sebelumnya tahu betul bahwa ayat surat Al-Maidah yang kita bicarakan sekarang, ayat 67 turun berkenaan dengan Imam Ali. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hei Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukan, engkau tidak menyampaikan risalah dia. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah melindungi kamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ada asbabun nuzul ayat ini, ada riwayat berkenaan dengan ayat ini. Riwayat yang ingin saya bacakan itu saya kutip dari tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Sayyid Rashid Ridho mengomentari tafsir Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Buat Anda semua yang hidup pada pergerakan Islam sekarang, mungkin tidak begitu kenal siapa Sayyid Rashid Ridho, siapa Syekh Muhammad Abduh. Kecuali kalau Anda anggota Muhammadiyah yang pernah di training. Kalau anggota Muhammadiyahnya karena ikut jadi guru di Muhammadiyah, mungkin tidak kenal juga kedua tokoh ini. Ke Mesir dulu datang seorang ulama besar dari Iran. Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dia datang mengaku sebagai pengikut mazhab Hanafi. Dia berkeliling ke seluruh negeri Islam yang waktu itu berada dalam penjajahan, mendorong mereka untuk bergerak melawan kekuasaan Barat. Di berbagai negeri yang didatanginya, dia bangkitkan semangat perlawanan. Sampailah dia ke Mesir. Dan di Mesir dia mempunyai murid yang sangat cerdas, Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mengajarkan tafsir seperti saya sekarang dalam majelis-majelisnya. Seluruh tafsir Syekh Muhammad Abduh itu dikumpulkan, dicatat oleh murid-muridnya, sebagaimana Anda yang sempat mencatat di sini. Dicatat oleh murid-muridnya, kalau sekarang mungkin tidak dicatat, di transkripsi, dan kemudian diberikan komentar tambahan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Tulisan itu kemudian dimuat dalam majalah Al-Manar. Karena itu tafsir itu terkenal sebagai tafsir Al-Manar. Walaupun judul tafsirnya adalah Tafsir Al-Qur'anil Hakim. Tafsir Syekh Muhammad Abduh itu, kata sebagian orang, diwahabikan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Jadi tafsir ini kemudian menjadi majalah Al-Manar itu, sampailah ke Tuban. Dari pelabuhan Tuban dia sampai ke tangan seorang kiai Jawa yang sederhana, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan tafsir Al-Manar itu menggentarkan kiai itu dan mendorong beliau untuk mendirikan sebuah persyarikatan yang bertahan sampai sekarang, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Itu saya hafal betul karena saya dulu pengajar ke Muhammadiyahan di sekolah Muhammadiyah. Dan saya di training di sebuah training Muhammadiyah yang namanya Darul Arqam. Salah seorang trainer saya, instruktur saya, pernah menjadi ketua MPR. Jadi tafsir Al-Manar ini mempengaruhi dunia Islam dan membangkitkan pembaharuan.
Kenapa saya bicara tentang itu? Karena orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis atau yang sejenis dengan itu sekarang ini, yang sejenis dengan itu misalnya Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia. Kalau Majelis Mujahidin Indonesia mungkin sama, serupa tetapi tak sama. Kelompok-kelompok yang sekarang disebut kelompok reformis, kelompok pembaharu itu Muhammadiyah Persis, menolak ayat ini turun tentang Imam Ali. Ayat yang tadi itu baligh ma unzila ilaik. Menurut mereka ayat ini tidak turun tentang Imam Ali. Bahkan menurut mereka ayat ini Al-Maidah ayat 67. Kata mereka, kata orang Muhammadiyah ini, ayat, "Hei Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Ayat ini turun pada permulaan dakwah Nabi. Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Mula-mula kata Nabi berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah ayat ini, "Hei Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu itu secara terbuka. Sebab kalau tidak kau sampaikan secara terbuka, kau tidak menyampaikan risalah dia, Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia." Kata mereka. Jadi ayat ini turun di Mekah pada permulaan dakwah. Itu menurut para pengikut Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridho di Indonesia. Tapi mereka lupa bahwa ayat ini Madaniyah karena terletak pada surat Al-Maidah. Dan semua ulama sepakat bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah. Bahkan kata ayat ini disampaikan pada akhir surat Madaniyah. Tapi ada jawaban juga dari mereka. Betul kata ayat ini, saya bacakan di sini. Wa bada al-ahdu bitablighil am. Ya dulu annaha, dengan mengutip tafsir dari Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh dari Mujahid, bahwa ya dulu ala annaha nuzilat fi awailil Islam, bahwa ayat ini turun pada permulaan Islam. Wa bada al-ahdu bitablighil am, dimulailah dengan tabligh kepada keseluruhan orang. Asalnya kepada keluarga dekat aja, sekarang kepada keseluruhan orang. Wa ka'annaha hadzal qaul, dan seakan-akan menurut pendapat ini wudi'at fi akhir suratil Madaniyah. Kenapa ditempatkan di ujung surat Al-Madaniyah, surat Madaniyah yang turun di Madinah? Kan itu tidak masuk akal. Ayatnya turun di Madinah, padahal tablignya dilakukan di Mekah pada awal kenabian. Katanya ini hanya ditempatkan saja di ujung Madinah itu litazkir, untuk mengingatkan kembali kepada awal dakwah itu. Argumentasi seperti itu dalam Al-Quran disebut argumentasi labah-labah. Kata Al-Quran, "Inna awhanal buyut labaitul ankabut." Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu rumah labah-labah. Rumah labah-labah itu dalam bahasa Arabnya disebut ramat lancah. Itu berbelit-belit betul. Dirajutnya itu Anda saksikan. Indah sekali itu. Ditali temali begitu itu sampai lingkarannya sempurna, tali temali. Dan bisa menutup seluruh ini nih. Sangat rapi. Tapi dijentik aja sekali, gugur-guguran lah itu. Begini aja atau ditarik aja satu benang. Semuanya berjatuhan termasuk labah-labahnya. Itu argumentasi yang sangat rapuh. Kalau ditarik sedikit aja udah berguguran dengan sendirinya. Nah, tadi saya membahas pendapat orang-orang Muhammadiyah tentang ayat ini. Lalu Syekh Muhammad Abduh, juga Sayyid Rashid Ridho dalam tafsir ini mengutip warawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawaih wa Ibnu Asakir
an Abi Sa'id Al-Khudri annaha nuzilat yauma Ghadir Khum fi Ali bin Abi Talib, bahwa ayat ini turun pada hari Ghadir Khum berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Dan kemudian beliau meriwayatkan hadis Ghadir Khum itu di dalam tafsir Al-Manar juz ke-6 halaman 464. Karena Anda sudah pada tahu hadis Ghadir Khum ini, saya akan uraikan dengan singkat. Jadi setelah Nabi pulang dari Haji Wada, di tengah-tengah padang pasir tidak jauh dari tempat yang sekarang disebut Zuhfah, Rasulullah berhenti di sebuah oase, sebuah mata air. Waktu itu panas terik luar biasa. Rasulullah berhenti di situ. Rasulullah menyuruh sahabat yang sudah pergi dahulu untuk kembali lagi ke tempat itu, dan sahabat yang datang belakangan disuruh segera mempercepat langkahnya, karena Rasulullah mau mengadakan rapat kilat di tengah-tengah padang pasir itu, di sebuah Ghadir yang namanya Khum. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, juga dari Jabir Al-Ansari. Lalu orang berkumpul di situ, lalu dijadikanlah kumpulan pelana unta itu sebagai mimbar. Beliau naik ke situ kemudian berkhutbah, menyuruh umatnya untuk berpegang. Tapi sebelum khutbah, itu yang menarik dari khutbah Nabi itu. Khutbah Nabi itu sering dialog. Misalnya kalau beliau khutbah Jumat beliau itu seringkali berbentuk dialog. Kalau ustadz-ustadz sekarang khutbah Jumat, seluruh jemaah dilarang bicara. Idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati ansit faqad lagat wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u jami'atan rahimakumullah, gitu kata itu. Peringatkan juga bawa tongkat sih. Jadi artinya kalau kamu tidak menggubris itu aku getok kamu. Yaitu kalau kamu bilang kepada orang lain ketika khatib sedang berkhutbah, diam kamu, ngomong diam aja gitu, udah batal lah Jumatan kamu. Dan kalau Jumat kamu batal, kamu udah dapat pahalanya. Maka semua orang diam ketika khatib itu berkhutbah. Boro-boro ada yang tanya, dan khatib pun tidak peduli apakah jemaahnya tidur atau mendengarkan dia. Dia juga asik dengan pembicaraannya sendiri. Toh tidak bakal ada yang tanya. Sampai jemaah juga bingung, bagaimana ya kalau mau baca zikir atau baca doa ketika imam sholawat, ketika imam khutbah, tidak boleh, itu bisa membatalkan Jumat. Lalu mereka menunggu dengan sabar sampai imamnya duduk. Lalu rame-rame lah mereka membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buru-buru baca sholawat, takut keburu imam berdiri lagi. Tapi tidak begitu khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta khutbah Jumat sekalipun. Pernah Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba ada orang datang terlambat masuk masjid, langsung duduk. Kata Rasulullah tanya dulu, kamu udah sholat? Belum, sholat dulu. Lalu dia sholat 2 rakaat. Sampai para ulama bingung, sholat apa itu? Ada yang menyebut itu sholat tahiyatul masjid. Artinya orang itu masuk masjid lalu tidak sholat. Ada yang menyebut itu sholat syukrul wudu. Karena kata orang masuk masjid itu masih basah janggutnya dengan air wudunya. Ada juga, pernah juga ketika Rasulullah khutbah, beliau turun dulu sebentar, mengambil cucunya Hasan dan Husain, kemudian mendekapnya sambil berkhutbah. Dan sambil berkhutbah beliau berkata, ya Allah, aku mencintai keduanya. Cintailah mereka yang mencintainya, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Kata kepada keduanya itu. Rasulullah ingin mengumumkan di hadapan jamaah yang selalu lupa kepada wasiat Nabi.
Diingatkan berkali-kali. Atau pernah Nabi berkhutbah, datang seseorang dari dusun jauh. Karena itu bagi orang yang datang dari dusun yang jauh tidak wajib sholat Jumat kan. Tapi hari Jumat itu dia datang, walaupun tidak wajib. Dan begitu datang ke masjid Nabi, dia tidak sholat 2 rakaat, langsung ke depan mimbar Nabi. Ya Rasulullah, ini sumur-sumur sudah kering, pepohonan sudah meranggas, dan kambing-kambing sudah kehilangan susunya. Binatang-binatang bergeletakan mati dan tinggal tulang belulang karena musim kekeringan yang panjang. Doakan kami ya Rasulullah. Rasulullah menghentikan khutbahnya dan beliau mengangkat tangannya berdoa sampai kelihatan putih ketiaknya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan begitu. Beliau berdoa dan belum selesai Rasulullah berdoa, bergulung-gulung awan di langit, kemudian hujan turun dengan lebat. Jumat berikutnya, orang itu datang lagi menemui Nabi. Juga hari Jumat lagi, mengadu bahwa di daerahnya dilanda banjir dan memohon agar Nabi menghentikan hujan itu. Saya agak kepanjangan menceritakan ini. Sebagai pengantar kepada khutbah Nabi di Ghadir Khum. Jadi di Ghadir Khum itu Nabi memulai dengan dialog. Apakah kalian menganggap aku sebagai pemimpin kalian? Betul. Apakah aku sudah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk aku sampaikan? Qad balaghta ya Rasulullah. Engkau sudah menyampaikannya ya Rasulullah. Apakah kalian menganggap aku lebih diutamakan daripada diri kamu sendiri? Betul. Semua menyaksikan. Apakah kalian menganggap aku sebagai maula, sebagai pemimpin? Betul, kata mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali berdiri di atas mimbar pelana kuda dan unta itu. Beliau angkat tangan kanannya dan beliau berkata, "Man kuntu maula fahadha aliyun maula." Siapa yang menganggap aku sebagai pemimpin, hendaklah ia menerima Ali sebagai pemimpinnya. Nah, sebelum Rasulullah memerintahkan sahabatnya itu, malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah surat Al-Maidah ayat 67 ini. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu tentang kepemimpinan Imam Ali. Sebab kalau engkau tidak lakukan, engkau belum selesai menyampaikan risalah dia. Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, yaitu mereka yang menolak imamah Imam Ali karamallahu wajhah. Wassalamullahi alaih. Di dalam tafsir Al-Manar, tadi tafsir Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Rasid Ridho, itu juga diriwayatkan hadis ini. Saya baca hadis ini. Inna hadzal qaul minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi muwalati aliyin sya'a wa tara fil bilad. Sesungguhnya peristiwa pengangkatan Imam Ali sebagai pemimpin itu menyebar luas di seluruh negeri. Fabalaghul Harits bin Nu'man al-Fihri, sampailah berita itu kepada salah seorang tokoh kabilah, kepala suku yang bernama Harits ibn Nu'man al-Fihri. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi ala naqatihi, lalu dia mendatangi Nabi pada untanya. Wa kana bil Abatah, beliau masih berada di Abatah. Abatah itu kota Mekah. Fanazala wa aqila naqatahu, dia turun dan mengikatkan untanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa huwa fi mala'in min ashabih, lalu dia berkata kepada Nabi dan dia sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Ya Muhammad,
amartana anillah an nashhada an la ilaha illallah wa annaka rasulullah faqabilna minka. Hei Muhammad, kau perintahkan kami untuk bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Faqabilna minka, kami terima itu semua darimu. Kau perintahkan juga kami untuk melakukan salat 5 waktu, kami lakukan, kami terima. Kau perintahkan kami haji ke Baitullah, kami terima. Summa dzakaru sa'iru arkanil Islam, disebutkanlah semua rukun Islam. Kami terima itu semua. Summa lam tardo bihada, dan engkau Muhammad tidak merasa senang dengan seluruh perintah ini. Hatta madadda bidod'ayyi ibna ammika, sampai engkau angkat lengan putra pamanmu, maksudnya Ali bin Abi Thalib, dan kau utamakan dia di atas kami. Wa qulta, dan kau berkata, man kuntu maula fa aliyun maula, siapa yang menerima aku sebagai pemimpinnya, hendaknya menerima Ali sebagai pemimpinnya. Fahadza minka am minallah, ini yang kamu omongkan itu berasal dari kepentingan kamu atau berasal dari perintah Allah? Dan Rasulullah menjawab singkat, wallahu alladzi la ilaha illa huwa amrullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, ini semua perintah Allah. Fawalla al-Harith yuridu rahilatahu wa huwa yaqul, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' wa'tina bi'adzabin alim. Maka Haris berpaling menuju kepada kendaraannya sambil berdoa, ya Allah, jika apa yang diomongkan Muhammad itu benar, turunkan kepadaku batu dari langit, datangkan kepada kami azab yang pedih. Hatta romahullahu bihajarin, belum sampai dia ke untaknya, sebuah batu diturunkan Tuhan dari langit, masuk ke ubun-ubunnya dan keluar dari duburnya. Dan turunlah ayat Al-Quran, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi'. Seorang memohon agar azab diturunkan kepadanya, dan ketika azab itu tiba, tidak seorang kafir pun sanggup menolaknya. Nah, Sayyid Rashid Ridho meriwayatkan hadis ini di dalam tafsir Al-Manar. Tetapi, itu hebatnya Sayyid Rashid Ridho, di ujung tiba-tiba setelah selesai dia mengutip itu berkata, hadhir riwayah maudhu'ah, hadis ini maudhu', hadis ini dibuat-buat, kata dia. Sambil tidak menjelaskan siapa yang membuat hadis itu, padahal sebelumnya dia sebutkan bahwa hadis ini terdapat di dalam berbagai riwayat, termasuk disebutkan dalam kitab As-Sa'labi. Kalau terdapat sanadnya, itu tidak dibuat-buat. Paling-paling harusnya hadis ini dhaif karena ada orang yang namanya ini dan dia pendusta. Mestinya begitu. Mungkin karena Sayyid Rashid Ridho tidak sanggup membuktikan kedhaifan hadis itu, dia cukup berkata, hadhir riwayah maudhu'ah, hadis ini pokoknya maudhu', dibuat-buat oleh orang Syiah. Saya jadi ingat kemarin saya berdebat dengan salah seorang lulusan pesantren, dan ketika kita menyebutkan beberapa hadis, asalnya begini, kita ini tanya dalam diskusi itu, saya termasuk bertanya, apa sih dalilnya bahwa kita harus mengikuti madhab ahli sunnah? Kata dia, yang dimaksud dengan ahli sunnah itu adalah madhab yang dalam akidah mengikuti al-Asy'ari, di dalam syariat mengikuti madhab yang 4, dan di dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Lalu apa yang disebut Syiah? Saya bilang yang disebut Syiah adalah madhab
yang di dalam akidah mengikuti Imam Ali, yang di dalam fikih mengikuti Imam Ali, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Ali. Nah sekarang saya bilang, apa dalilnya bahwa kita harus mengikuti Hasan al-As'ari dalam akidah, Imam Al-Ghazali dalam tasawuf, dan 4 imam mazhab di dalam fikih? Apa dalilnya? Saya bilang, dia balik lagi tanya, Anda juga apa dalilnya harus mengikuti Imam Ali? Itu seabreg. Saya bilang, seabreg. Tapi salah satu dalilnya ialah hadis Nabi ketika turun ayat Innal ladina amanu, yang dalam surat Al-Bayyinah itu. Anda sekarang tadarus pasti pada hafal. Surat Al-Bayyinah itu surat pendek dalam juz amma yang sampai sekarang saya nggak hafal-hafal. Jadi selalu balik lagi. Kalau daya hafal saya baik, kecuali menghafal surat Al-Bayyinah. Untunglah tidak ada hadis yang berbunyi begini. Itu kalau ada orang yang tidak bisa menghafal surat Ar-Rahman, kalau dia usahakan menghafal surat Ar-Rahman dan tidak hafal-hafal saja, itu kalau ciri orang munafik. Untuk Al-Bayyinah nggak ada itu. Jadi kayaknya saya insya Allah bukan orang munafik. Apa itu yang di ujung itu? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah makhluk yang paling utama, makhluk yang paling baik. Waktu turun ayat ini, Imam Ali datang dan Rasulullah berkata, Ya Ali, wa anta wasi'atuka. Itu dalam riwayat lain, anta wasi'atuka humul ghalibun. Yang dimaksud dengan khairul bariyah adalah engkau Ali dan para pengikutmu. Kemudian dalam dua tahun Rasulullah berkata, Ali dan pengikutnya, dalam bahasa Arab pengikut itu Syiah. Ali wa syi'atuhu humul ghalibun. Ali dan Syiahnya itulah yang akan beroleh keberuntungan. Langsung kata dia, seperti Said Rashid Ridho, hadihir riwayah maudhu'ah. Hadis ini dibuat-buat. Lalu saya bilang, Anda kenal Jalaluddin As-Suyuti? Orang keluaran pesantren, tapi nyantrinya beneran. Bukan hanya ikut ngaliwat, kata orang Sunda. Tapi nyantrinya beneran. Pasti pernah belajar tafsir Jalalain. Dan tafsir Jalalain ditulis oleh 2 Jalal. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Oleh 2 Jalal. Dan Jalaluddin As-Suyuti itu ahli hadis, ahli tafsir di kalangan ahlu sunnah. Jauh lebih ahli dari semua ulama Nahdlatul Ulama yang memimpin pesantren-pesantren. Itu diakui juga oleh ulama-ulama emang. Dan Jalaluddin As-Suyuti saya bilang meriwayatkan hadis ini yang saya sebut itu. Baru saya tahu, saya bilang dari ucapan Anda, bahwa Jalaluddin As-Suyuti suka membuat-buat hadis, mengada-ngadakan hadis. Jadi itu salah satu argumen untuk menolak kalau orang Ahlul Bait menyampaikan hadis yang cukup kuat, ada hadisnya ternyata, langsung mereka maudhu, hadhihi riwayah maudhu'ah. Seperti Said Rashid Ridho di sini. Beliau mengomentari agak panjang, malah bahkan memuat hadis as-saqalain. Misalnya, wa fi riwayah, dalam riwayat lain kata Said Rashid Ridho, annahu khotoban nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia, fadzakaru usuladdin, kemudian beliau menyebut pokok-pokok agama, wa wasso bi ahli baitihi, dan berwasiat kepada umatnya untuk mengikut ahlul baitnya. Faqala, dan beliau bersabda, inni qad taraktu fikum as-saqalain, kitab Allah wa itrati ahli baiti, fanzuru kaifa takhlufuni fihima, fa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Allahu maulaya wa ana waliyyu kulli mu'min. Aku sudah tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, kitab Allah dan ahli baitku.
maka perhatikanlah bagaimana kamu menjaga keduanya, karena keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepadaku di telaga. Allah lah pelindungku dan aku adalah wali setiap mukmin. Kemudian beliau mengangkat tangan Imam Ali dan berkata, summa akhoda biyadi aliyin, kemudian dia mengangkat tangan Ali dan seterusnya. Dan warawa ghairu man zakaru bi asani, kemudian juga diriwayatkan yang lain, wa minha anna Umar laqiyahu, bahwa Umar menemui Imam Ali, faqala lahu, dan berkata, hani'an laka asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Selamat bagi kamu, hei Ali, sekarang kau menjadi pemimpin mukmin laki-laki maupun perempuan. Semua hadis yang saya baca itu diriwayatkan oleh Sayyid Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar. Dan Sayyid Rashid Ridho sekali lagi adalah mbahnya Muhammadiyah dan Persis. Itu mbahnya meriwayatkan hadis ini, dan cucu-cucunya meriwayatkan hadis ini juga, tapi dengan menolaknya mengikuti mbahnya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya akan mengambil apa yang diriwayatkannya dan menolak apa pendapatnya. Akhudu ma rawa wa u'ridu amma ra'a. Saya ambil apa yang diriwayatkannya dan saya tinggalkan apa pendapatnya. Nah, segera setelah ayat itu, ayat tentang pengangkatan Imam Ali yang saya baca berkaitan dengan peringatan syahidnya Imam Ali pada tanggal 19 Ramadan hari ini. Dua ayat setelah itu adalah ayat yang sebetulnya saya maksudkan untuk menjadi pembahasan kita pada hari ini. Tapi karena kita tidak sempat, kita akan membahasnya dengan singkat saja. Dua ayat setelah ayat itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasoro yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka berduka cita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka berduka cita. Ayat ini juga diulang dengan redaksi yang berbeda, jadi 3 kali ayat disebut. Yang ketiganya dalam surat Haji ayat 17, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasara, Majusi, orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memisah-misahkan mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah bersaksi atas segala sesuatu. Secara singkat, kita tidak sempat membahas ayat ini, dan karena pengajian ini adalah pengajian terakhir di bulan Ramadan ini, saya hanya akan menyebutkan aja penafsiran ahli tafsir, yaitu Sayyid Husain Fadlullah. Kata Sayyid Husain Fadlullah dalam tafsirnya Min Wahyil Quran, berkata, wa makna hadhil ayah wadih. Makna ayat ini sangat jelas. Wa annaha yu'akkid, ayat ini menegaskan bahwa annan najaha, bahwa keselamatan pada hari akhirat, tanaluhu kullul fi'atid diniyatil mukhtalifah, bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh seluruh agama yang berbeda-beda itu.
al-mukhtalifatu, yang berbeda-beda, fi tafkiriha wa tasawwuriha, yang berbeda-beda di dalam pemikirannya, di dalam pandangan hidupnya, dalam syariatnya, tapi Allah terima semuanya itu dengan keselamatan, bisyartin wahid, dengan satu syarat saja. Apa syaratnya? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan melakukan amal soleh. Di dalam tafsir Said Tabatabai berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak bergantung kepada nama agama yang kita anut. Karena keselamatan bergantung kepada yang tiga, bukan kepada nama. Jadi janganlah berkata karena namanya Islam pasti masuk surga, karena namanya Yahudi pasti masuk surga, karena namanya Nasoro pasti masuk surga. Kalau begitu, kata Said Tabatabai, itu mirip orang-orang Yahudi juga yang berkata la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasoro dalam Al-Qur'an. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasoro. Nanti orang Islam pun berkata la yadkhulal jannah illa man kana musliman aw syi'atan. Itu tidak akan, dan itu tidak betul. Kita akhiri pembicaraan. Memang mungkin insya Allah 1 bulan setelah Idul Fitri kita ketemu lagi. Jadi Anda ngitung-hitung aja setelah Idul Fitri 1 bulan. Kalau pas pada hari Minggu kita berjumpa kembali memulai pengajian, dan tolong beritahukan saya untuk melanjutkan kembali ayat ini. Sebentar lagi saya diundang untuk berbicara di sebuah gereja Katolik di Jalan Jawa, untuk berbicara di hadapan untuk training para mubaligh Katolik Jawa Barat. Dan saya diminta berbicara agama sebagai rahmat atau laknat. Tentu saja karena saya Jalaluddin Rahmat, saya akan berbicara tentang agama sebagai rahmat. Bahwa di antara salah satu kebesaran Islam ialah Islam mengakui agama-agama lainnya selama mereka belum mengenal ajaran Islam yang sebenarnya. Karena kan kalau orang lain itu masih memeluk agamanya karena mereka tidak mengenal ajaran Islam yang benar. Kalau mereka yang saksikan itu orang-orang Islam yang menyerbu warung-warung makan kecil dan kemudian menghentikan usaha mereka dengan alasan ini bulan puasa, tidak boleh buka pada waktu siang hari. Islam yang mengerikan, yang menghancurkan perusahaan orang-orang kecil. Dan ajaibnya itu yang keras-keras itu yang dihancurkan warung-warung kecil aja. Restoran besar misalnya Kentucky tidak pernah diserbu. Mereka kadang-kadang menyerbu warung kecil yang menjual bir, dihancurkan, kadang-kadang dibakar. Tapi hotel-hotel dan restoran besar yang jual bir itu dibiarkan. Kadang-kadang saya heran juga. Al-Kisah ini, kelompok-kelompok ini satu saat datang menyerbu sebuah daerah yang sangat miskin. Di daerah miskin itu penuh preman. Dan kami